Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya Budesya Rizka Nurfadila. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu dalam mengikuti belajar di setiap minggunya. Sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang materi teks laporan hasil percobaan di minggu yang lalu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat mind mapping. Kalau yang belum tahu tentang mind mapping itu apa, saya akan menjelaskan sedikit mind mapping itu apa sih? Bagaimana cara membuat mind mapping? Nanti saya akan munculkan foto di video ini bentuk mind mapping itu sendiri. Nanti tinggal kalian lihat dan kalian cermati. Nanti saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya menaruh atau memasukkan materi ke dalam mind mapping. Nah, mind mapping adalah peta konsep. Di situ biasanya kalau yang kalian sering ketahui atau yang biasa kalian kerjakan adalah merangkum atau meringkas materi. Nah, bedanya merangkum meringkas dengan si mind mapping ini yaitu bentuknya. Kalau kalian biasanya merangkum atau meringkas itu lebih banyak menulis atau kata-kata dan kalimat. Nah, di mind mapping ini dia lebih ringkas dan lebih menarik dengan warna-warna yang ada, bentuk-bentuk yang ada, atau bahkan dengan model yang lebih bervariasi dan kreatif. Bisa kalian lihat di gambar. Nah, di gambar ini tuh adalah contoh mind mapping. Nanti boleh kalian kreasikan bentuknya seperti apa, yang penting jelas bahwa di mind mapping ini itu adalah berisi materi yang akan kalian jelaskan. Nah, di contoh ini mind mappingnya masih kosong atau belum ada materinya, tapi saya sudah memasukkan apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam mind mapping ini, walaupun belum saya jabarkan isinya atau materinya. Bisa kalian lihat di situ saya menaruh di tengah tuh bentuk yang tengah itu adalah materi bab 1 teks laporan hasil percobaan. Nah, maksud dari bagian tengah itu kenapa saya tulis materi bab 1 teks laporan hasil percobaan, maksudnya adalah saya akan menjelaskan materi tersebut di dalam mind mapping ini. Nah, bisa kalian lihat ada beberapa panah. Panah itu sebagai penjelasan bahwa di dalam materi tersebut terdapat beberapa hal. Ada pengertian, ada struktur, ada tujuannya, dan ada kaidah kebahasaannya. Atau nanti ada materi-materi yang lain belum saya cantumkan, bisa kalian cantumkan juga di mind mapping tersebut. Nah, di situ bagiannya masih kosong-kosong. Coba kalian lihat di bagian atas. Nah, saya memasukkan bahwa di dalam mind mapping itu harus ada pengertian. Nanti tinggal kalian tulis pengertian dari teks laporan hasil percobaan itu apa. Nah, kalian lihat di samping ada panah berwarna merah dengan kotak-kotak strip berwarna orange. Nah, di situ saya menuliskan bahwa di dalam teks laporan hasil percobaan ada strukturnya. Nah, tinggal kalian jabarkan apa saja sih struktur di dalam teks laporan hasil percobaan. Boleh kalian masukkan di kotak tersebut. Nah, lalu kalian lihat ada panah warna hijau. Nah, warna hijau itu dengan kotak berwarna merah. Di situ saya menjabarkan bahwa ada beberapa contoh teks laporan hasil percobaan. Nah, kalian mungkin masih bingung, dari mana Bu saya mendapat materinya? Ada di buku paket kalian, bisa kalian baca, bisa kalian cermati dulu, baru nanti kalian pindahkan sebagai bentuk mind mapping. Nah, lanjut ya, ada di panah berwarna ungu. Bisa kalian lihat dengan bentuk awan berwarna hijau itu, saya memasukkan tujuan teks laporan hasil percobaan. Nah, bisa kalian masukkan di situ, tujuannya untuk apa sih teks laporan percobaan? Kalian masukkan ke kolom tersebut. Terus yang terakhir, saya memberikan warna panah berwarna kuning. Bisa kalian lihat di situ saya memasukkan ciri-ciri kebahasan teks laporan hasil percobaan. Nah, kalian jelaskan, kalian jabarkan di kotak tersebut apa aja ciri-ciri kebahasan teks laporan percobaan. Nah, jadi bentuk mind mapping itu dia merangkum, meringkas, tapi dengan bentuk yang lebih menarik, lebih berwarna, dan enak dipandang. Jadi, kalau kalian saya suruh membuat mind mapping itu bentuknya seperti yang ada di foto ini. Tapi, mind mapping ini ketika kalian saya suruh
materinya materi yang lain, tentu dalamnya itu materi tersebut. Jadi tidak ada yang sama, hanya bentuknya saja boleh sama, tetapi materi-materinya tentu berbeda. Kalau saya minta kalian membuat materi teks berita, berarti yang dimasukkan pengertian teks berita, terus strukturnya, unsur teks berita, dan tujuan teks berita. Tapi nanti tugasnya saya akan memberikan tugas mind mapping tentang teks laporan hasil percobaan. Boleh bentuknya seperti ini, karena ini adalah pemula untuk kalian. Kalian masih belajar, tidak apa, bentuknya boleh mengikuti saya. Hanya saja nanti materinya lebih dijabarkan. Saya hanya memberikan contohnya saja. Foto ini sebagai contoh, supaya kalian tidak bingung bagaimana sih Bu mind mapping itu. Nah, mungkin itu saja. Nanti di video ini paling terakhir akan ada saya jabarkan tugasnya dan bagaimana cara mengirim tugasnya. Jadi jangan sampai salah lagi, karena waktu itu kalau nggak salah yang kelas 8-nya diajar oleh saya sudah meminta membuat mind mapping, tapi masih banyak yang salah. Semoga di kelas 9 ini sudah pada paham dan mengerti tentang mind mapping. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.